Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari pembahasan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, itu bab yang ke-18. Judulnya yaitu bab an-nahyu anil bid'ah wa muhdatsatil umur, yaitu bab yang berbicara tentang larangan kita melakukan perkara-perkara yang baru dalam hal agama atau yang disebut dengan perkara bid'ah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya larangan untuk melakukan hal-hal yang baru itu adalah dalam hal syariat. Artinya kita dilarang melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam perkara agama. Adapun perkara dunia maka itu tidak ada masalah. Umat Islam untuk berinovasi, membuat suatu hal yang baru, menemukan hal yang baru, itu tidak dilarang. Tapi yang dilarang di sini yang akan dibahas adalah membuat sesuatu yang baru yang berkaitan dengan agama. Di sini disebutkan yang firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat yang ke-32. Allah SWT mengatakan fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Itu tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Artinya ayat ini menjelaskan setelah datang kebenaran yaitu Islam, dan Islam itu sudah sempurna. Allah SWT katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Bahwasanya pada hari ini, yaitu pada hari ketika Nabi SAW melakukan haji wada, ayat itu diturunkan. Aku sempurnakan agamaku, kata Allah SWT. Aku ridho Islam menjadi agama. Maka agama Islam ini sudah sempurna, dan yang dibawa oleh Islam adalah kebenaran. Berarti selain Islam itu adalah kesesatan. Maka ini maksud dari ayat Allah SWT, bahwasanya tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka di dunia ini cuma ada dua, yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Dan kebenaran itu, seluruh apa yang dibawa dan disampaikan oleh Islam itu adalah kebenaran, itu adalah yang hak. Selain itu adalah kebatilan, selain itu adalah kesesatan. Maka agama Islam ini sudah sempurna, berarti seluruh apa yang dibawa oleh Islam itulah yang benar, itulah yang kita pelajari dan kita amalkan. Maka tidak perlu kita menambah sesuatu yang baru dari Islam ini, karena dia sudah benar, sudah komplit, sudah lengkap. Allah sendiri yang mengatakan hal tersebut, sudah sempurna agama ini, tidak perlu ditambah dan dikurangi. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, surah Al-An'am ayat yang ke-32, 38, Allah SWT mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', bahwasanya tidak ada sesuatu yang kelewat dari kitab ini. Tidak ada satupun yang kelewat atau yang luput dari kitab ini. Ada dua penafsiran para ulama dari ayat ini. Penafsiran pertama yaitu kitab yang dimaksud adalah kitab di Lauhil Mahfuz, yaitu
Allah SWT telah menuliskan seluruh takdir yang besar dan yang kecil sejak Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Bahkan sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, seluruh apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah dituliskan oleh Allah SWT, besar ataupun kecil. Maka di Lauhil Mahfuz tersebut tidak ada yang terlewat, kata Allah SWT. Ini penafsiran pertama. Maka Alkitab yang dimaksud dalam ayat inilah kitab, maksudnya sesuatu yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang kelewat, tidak ada yang luput. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah dituliskan, besar ataupun kecil. Yang kedua, makna dari ayat ini adalah kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Bahwasanya segala sesuatu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, baik itu yang hak ataupun yang batil, yang benar, yang salah sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka sudah dijelaskan. Dan Al-Quran juga sudah menjelaskan secara umum tentunya segala sesuatu yang nanti disempurnakan oleh hadis Nabi SAW. Maka tidak ada yang luput dari Al-Quran. Maka agama kita Islam sudah sempurna. Dan tentunya pedoman dari Islam itu sendiri Al-Quran dan hadis Nabi. Bahwasanya segala sesuatu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan agama ini. Tidak ada yang kelewat, tidak ada yang luput dari penjelasan dari perihal agama. Adapun dunia tentunya tidak. Jadi Al-Quran menjelaskan dan juga hadis Nabi SAW menjelaskan tentang segala perihal yang berkaitan dengan urusan agama kita, urusan akhirat kita. Maka tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu, dan bukan membuat perkara yang baru dalam agama, menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan dalam bab ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang dia ahdatsa, artinya membuat perkara yang baru, membuat sesuatu yang baru, fi amrina, maksudnya dalam urusan kami. Dalam urusan kami adalah maksudnya dalam urusan agama. Jadi perlu ditekankan lagi supaya kita memahami dengan benar bahwasanya yang dilarang itu adalah membuat sesuatu yang baru dalam hal agama, bukan dalam perkara dunia. Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami. Apa urusan Nabi? Urusan agama, urusan akhirat. Ma laisa minhu fa huwa raddun. Yang itu bukan atau tidak ada dasarnya dari agama ini. Jadi membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, maka amalan tersebut atau sesuatu tersebut akan raddun, tertolak. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Ini lebih umum lagi, bahwasanya Nabi mengatakan, siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada contohnya dari kami, berarti maksudnya adalah amalan itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan urusan ibadah, yang amalan tersebut, ibadah tersebut tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Maka ini jelas hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ketika kita melakukan suatu perkara yang baru dalam hal agama ini, atau melakukan suatu ritual ibadah, yang ritual ibadah itu tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka amalan itu akan ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwasanya perkara yang baru itu atau yang disebut dengan bid'ah tersebut ada dibagi menjadi dua macam ya, secara umum. Yaitu ada yang disebut dengan bid'ah asliyah, yaitu bid'ah yang memang tidak ada contohnya sama sekali dalam agama itu, tidak ada sama sekali contohnya. Dan itu mungkin tidak banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin.
Tidak ada contoh sama sekali. Misalnya adalah suatu yang berkaitan dengan keyakinan diantaranya orang-orang yang meyakini. Misalnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang melakukan dosa besar dia kekal di neraka, seperti keyakinan orang-orang suatu sekte yang disebut dengan sekte Khawarij, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dia kekal dalam neraka, Muslim maksudnya. Atau orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak bisa dilihat nanti di akhirat misalnya. Ini pemahaman yang keliru, yang itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, dan justru bertentangan dengan Al-Quran. Ini adalah pemahaman yang tidak ada dasarnya. Ini adalah disebut perkara yang bid'ah. Atau orang-orang yang mengatakan berkeyakinan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, atau Allah tidak menuliskan takdir menurut dia. Ini juga pemahaman yang keliru. Yang ini adalah pemahaman yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Memang tidak ada contohnya sama sekali, tapi dibikin-bikin, dibuat-buat. Atau seseorang bikin ritual ibadah yang itu tidak ada contohnya memang dari Nabi SAW. Misalnya kalau ada orang yang misalnya membuat suatu macam ibadah, misalnya dia bertapa atau bersemedi di suatu bukit atau di gua misalnya, dan itu menurut dia itu adalah ibadah, ini nggak ada contohnya dari Nabi. Ini namanya sama sekali tidak ada contoh. Ini yang pertama, contoh macam dari perkara yang baru ini. Yang kedua, dan ini yang paling banyak, yaitu namanya bid'ah idhofiyah, sesuatu yang sifatnya tambahan. Artinya ibadah itu, dan ini banyak dalam perkara ibadah. Ibadah itu ada contohnya, dasarnya ada, tapi dia tambah-tambah. Contoh, sholat kita cuma 5 kali sehari semalam. Kalau ada orang mengatakan sholat itu 6 kali, sholat itu memang ada, tapi ada yang membuat. Berarti dia membuat memang suatu hal yang baru. Yang sholat itu memang ada, cuma dia bikin lah. Ada sholat yang ke-6 misalnya. Berarti apa? Ini adalah membuat sesuatu tambahan yang dari hal yang sudah ditetapkan. Atau dia membuat perkara yang baru dalam hal tata cara. Misalnya berzikir, kita disuruh berzikir, tapi ada orang-orang yang dia bikin tata cara yang baru dalam berzikir itu. Mungkin dia goyang-goyang, dia berzikir, tapi itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita tidak melarang berzikirnya, silahkan berzikir, tapi goyang-goyang tidak diperintahkan oleh Nabi. Itu goyang-goyang itu tambahan. Ini tidak dicontohkan. Maka kemudian juga atau ada seorang yang dia menetapkan sesuatu yang bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Misalnya seorang setiap masuk masjid dia bertakbir Allahu Akbar. Kita mengingkari, bukan takbirnya benar, tapi masuk masjid bukan bertakbir, kita baca doa. Ada doa masuk masjid yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ada orang sebagian mengatakan, kamu masa melarang orang bertakbir? Kamu melarang orang berzikir? Enggak, kita enggak melarang, cuma ada tempatnya. Kalau masuk masjid baca doa, Anda baca doa. Keluar masjid baca doa. Maka ini apa? Sesuatu juga harus ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi, itu yang kita lakukan. Tidak kita merubah-rubahnya, tidak menambahnya. Ini berkaitan dengan misalnya tadi tempat atau bilangan tadi. Bilangan misalnya bilangan tertentu. Kita zikir yang diajarkan oleh Nabi habis sholat berapa? 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau boleh 34. Genap 100 atau 33 kemudian genapnya menseratuskannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada orang yang dia misalnya aku berzikir habis sholat 40 baik. Ini tidak diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi 33.
Kalau ada orang mengatakan kenapa harus 33, itu ganjil, kita pengennya yang genap aja lah. 40 kan lebih banyak. Tapi apa itu nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena sudah ditetapkan oleh Nabi, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tawaf di Ka'bah berapa kali? Kita 7 kali. Ngapain 7 kali? 10 kali baik. Karena lebih banyak itu, berarti boleh apa enggak? Sah nggak tawafnya? Nggak boleh. Bukan kita mengingkari tawafnya, tapi apa? Mengingkari kenapa Anda menambah. Nabi menetapkan 7, ya sudah 7 lakukan. Nabi menyuruh 33, lakukan itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Dengan sengaja. Beda kalau lupa, lain lagi. Itu kan tidak sengaja namanya. Ini perkara bid'ah ini sengaja, dan dia itu menganggap dia inilah yang benar, atau menganggap itu lebih baik. Kalau lupa kan beda. Ya, saya lupa, ternyata saya zikir baru 30, ya nggak apa-apa. Yang namanya lupa dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi ini sengaja dia, dan itu menjadi rutinitasnya. Setiap di sholat 40 kali dia. Setiap kalau dia umroh dia tuh 10 kali dia. Orang 7 kali dia 10 kali dia tawaf. Atau sa'i 7 kali dia 10 kali dia. Melontar jumroh dengan 7 kerikil, dia 10 kerikil dia. Ini tambahan. Ini tidak dibolehkan. Ini yang disebut perkara bid'ah. Sudah ditetapkan oleh Nabi jumlahnya atau tempatnya di mana atau waktunya kapan, itu kita ikuti. Nah, ini di sini yang terjadi banyak apa? Perkara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yang kadang kalau kita mengingkarinya, dia mengatakan, kamu mengingkari orang sholat ya? Kamu mengingkari orang berzikir ya? Tidak kita ingkari, cuma menempatkannya pada tempatnya sesuai aturan. Jadi agama itu sudah akan ada aturannya. Ini kapan waktunya, ini di mana tempatnya, ini di mana bilangannya, ikuti. Tata caranya juga sudah diajarkan oleh Nabi. Coba sholat, tata caranya gimana? Takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud. Kalau seandainya ada orang yang sholat gimana? Dia sujud dulu baru dia takbiratul ihram, atau dia baru ruku dulu baru dia berdiri. Ini kan menyalahi. Maka dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam kita beribadah mestinya kita mengikuti syariat dalam hal apa, segala hal. Ketika syariat itu sudah menetapkan Rasulullah sebagai contoh yang paling konkret dalam kehidupan kita, makanya kita wajib baca hadis Nabi. Dari mana kita tahu sholat itu gimana tata caranya? Dari hadis. Karena nggak ada dalam Al-Quran. Allah cuma mengatakan apa? Wa aqimus sholat. Cuman gimana tata caranya? Nabi yang menyebut, yang melakukannya. Praktek langsung Nabi melakukan dan Nabi menyampaikan. Sholat itu begini, sholat subuh 2 rakaat. Sebab sekarang kalau ada sholat subuh 3 rakaat gimana? Sengaja dia lakukan itu. Bukan karena lupa lain lagi. Dimaafkan dia kalau lupa. Tapi sekarang dia sengaja, pokoknya tiap sholat subuh 3 rakaat saya. Gimana kira-kira? Sholatnya sah apa enggak? Enggak, sah, berdosa dia. Loh, kok orang sholat berdosa? Kok orang sholat salah? Iya, kenapa? Karena melanggar aturan. Aturannya sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Lakukan itu. Tidak ditambah, tidak dikurang. Bagaimana tata caranya? Diajarkan oleh Nabi SAW. Lakukan itu. Bagaimana tata cara misalnya tawaf haji? Bagaimana? Dari mana kita mulai? Dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad 1 kali putaran. Bukan dimulai Hijr Ismail misalnya, atau Maqam Ibrahim misalnya. Bukan. Ada aturannya semua. Kita mulai dari situ. Maka pernah kejadian di zaman Imam Malik ya, rahimahullah taala, bahwasanya ini berkaitan dengan haji. Orang kalau dia ingin melakukan ibadah haji ataupun umrah, penduduk Madinah itu tempat dia miqatnya, tempat dia berihramnya adalah di Bir Ali. Ada seseorang di zaman Imam Malik mengatakan, saya ingin ihramnya mulai dari Masjid Nabawi. Nah, kan lebih jauh berarti. Menurut orang itu apa? Banyak pahalanya berarti. Kata Imam Malik salah. Kata Imam Malik, justru saya takut kepadamu apa? Kamu
tersesat. Kenapa bisa tersesat? Kok saya ihram dari Masjid Nabawi kok? Mana yang lebih utama, Masjid di Bir Ali atau Masjid Nabawi? Masjid Nabawi lebih utama. Terus orang itu bilang apa? Saya mau ihram dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, enggak, saya khawatir kamu ini bisa tersesat. Kenapa bisa tersesat? Saya kan mau ihram. Jadi kalau sudah ditentukan tempatnya, termasuk juga kita kapan kita baca doa, sudah ditentukan. Nih, masuk masjid, kita baca doa. Itu tempatnya di situ. Bukan kita yang lain yang dibaca. Jadi ikuti aturan. Atau sudah diatur waktu. Ini tempat, kemudian waktu. Kita harus mengikuti. Kapan kita puasa wajib? Bulan Ramadan. Kalau kita sepakat, tahun ini kita nggak usah Ramadan lah puasa wajibnya. Pindah ke Syawal gimana? Sepakat. Gimana? Sah nggak? Nggak sah. Berdosa kita. Kenapa? Yang diwajibkan di bulan Ramadan. Sudah ada waktunya. Sholat subuh kapan waktunya? Ada waktu fajar. Ketika fajar terbit. Saya nggak mau lah. Saya ketika matahari terbit aja. Wah, ini nggak boleh sengaja. Beda kalau orang ketiduran kan lain lagi. Tapi kalau dia sengaja, saya sholat subuh yang paling benar itu bukan ketika fajar, tapi ketika matahari terbit. Dia menganggap itulah yang benar. Ini nggak benar. Karena sudah ditentukan waktu, maka kita harus mengikuti waktu itu. Tidak boleh kita tunda atau kita secara sengaja. Atau kita meyakini inilah yang paling benar nih. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, hal yang seperti ini harus kita ikuti. Kemudian yang kelima apa? Sudah ditentukan kadarnya, jumlahnya, yang kita ikuti tadi. Kadarnya tadi sudah dikatakan ini jumlahnya, zikirnya sekian, sholatnya sekian, sudah ikuti. Maka dalam hal ini, ya dalam perkara ibadah, yang kalau sudah ditentukan kaifiahnya, tata caranya, tempatnya, waktunya, kemudian bilangannya atau kadarnya, maka kita mengikutinya. Tidak boleh kita keluar dari itu secara sengaja. Itu tidak boleh. Ini yang dilarang. Dan ini yang kita sebutkan tadi, ya ada sebagian orang yang dia justru ya banyak kesalahan terjadi di sini. Menganggap sesuatu itu, kita misalnya baca Al-Quran itu bagus, tapi mengkhususkan waktu tertentu yang tidak diajarkan oleh Allah nggak boleh. Kita kapan aja baca Al-Quran, boleh kapan saja. Tapi kita mengkhususkan nih, malam ini harus baca ini. Nah, mengharuskan itu harus pakai dalil. Ada nggak dalilnya? Malam tertentu harus baca surat ini. Kenapa nggak baca surat yang lain? Jadi butuh apa? Ketika kita mengatakan harus baca ini di waktu ini, kita butuh dalil yang lain. Kalau baca Al-Quran, kita bukan melarang baca Al-Quran. Sebagian orang mengatakan, kenapa kamu melarang orang baca Al-Quran? Tidak melarang. Tapi ketika kamu mengharuskan harus baca surat A di waktu B, ini yang butuh dalil. Dari mana dasarnya ini? Kalau nggak, kita baca apa saja, surat apa saja, bebas, dan kapan saja. Mau kita baca pagi, siang, malam, habis sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar, terserah baca Al-Quran. Mau kita baca satu halaman, setengah halaman, satu surat, setengah surat, silakan. Kenapa harus ditentukan? Nah ini namanya apa? Membuat perkara yang baru dalam agama. Adakah Nabi melakukan itu? Membaca surat tertentu di malam tertentu dan mengharuskan semua? Kan nggak ada. Ini yang perlu dipahami Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT. Jadi sekali lagi, kita tidak menghalangi atau menyalahkan orang baca Al-Quran atau berzikir, atau orang berzikir, bacalah ini sekian ribu kali. Kalau kita baca hadis, yang ada dalam hadis itu adalah bacaan itu 100 kali maksimal. Yang ada siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, berarti apa? 100 kali. Atau kita bebas. Tapi ketika seorang menentukan bilangan tertentu, harus 1000 kali, harus 2000 kali, dari mana ini dalilnya? Sekarang kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dari mana? Ini ada hadisnya.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 10 kali atau kata Nabi, atau 100 kali dalam sehari semalam. Itu ada dalilnya. Sekarang kalau ada orang mengatakan baca ini 1000 kali, 10.000 kali, mana dalilnya? Harus ada. Jadi bukan kita melarang orang bertahlil, bertahmid, bertakbir, silakan, tapi jangan dibatasi dengan bilangan tertentu. Kecuali memang ada ditentukan oleh syariat. Seperti kita habis sholat baca 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allah Akbar. Nah, itu. Selebihnya berarti kita bebas mau baca subhanallah, kita sambil jalan berapa? Dari sini, dari kantor ke rumah kita baca subhanallah, subhanallah. Boleh terserah aja. Enggak terbatas. Tapi ketika orang harus 1000 kali, nah, ketika orang itu harus 1000 kali, mana dasarnya, mana mas? Kenapa Anda mengatakan ini membatasinya 1000 kali? Kalau saya lebih gimana? Nah, makanya dalam hal ini Bapak dan Ibu dan mati Allah SWT, ini ya sebagian kaum muslimin yang terjatuh pada namanya bid'ah idhofiyah, yang itu apa? Tambahan. Yang memang dasarnya ibadah itu ada sholat, ada puasa, atau ada zikirnya, ada baca Al-Quran, benar, tapi dia membatasi waktu tertentu, bilangan tertentu. Nah, ini yang kita katakan ini namanya tambahan. Ini tidak dibolehkan. Atau ada puasa mutih namanya istilahnya juga. Itu nggak ada di zaman Nabi. Yang dia cuma apa? Makan yang putih-putih saja. Putih apa? Nasi gitu. Sama minum air. Air itu sebenarnya nggak putih gitu. Bening gitu. Maunya putih susu berarti. Nah, ini kan tambahan namanya. Kita tidak diperintahkan itu. Justru kita kalau berbuka disuruh apa? Pakai kurma. Bukan nasi yang dianjurkan dan sebagainya. Nah, ini atau air. Maka dalam hal ini apa? Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, agama Islam, agama kita yang mulia ini sudah sempurna, maka hendaknya kita mengikuti. Perkara agama itu nggak boleh kita berinovasi di situ. Ikuti saja. Sudah paten, ikuti. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tata caranya, bilangan atau kadarnya, tempatnya yang sudah dia tentukan, ataupun waktu, ikuti saja. Kapan berkurban? Contoh sekarang, berkurban itu kapan? Sudah ditentukan waktunya. Tanggal 10 Zulhijjah sampai boleh orang motong hewan kurban kapan? 10 Zulhijjah setelah habis sholat Id, 11, 12, 13. Kalau hari ini motong hewan kurban gimana? Itu enggak dianggap hewan kurban. Berarti apa? Ada orang beli kambing atau sapi sekarang sembelih. Ya itu namanya sembelih biasa. Bersedekah dia, sedekah daging namanya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi itu tidak dianggap kurban. Berkorban gimana? Kalau sapi 7 orang, aduh kita urunan satu kantor ini 20 orang beli satu sapi, itu nggak kurban, itu sedekah daging namanya. Kenapa? Ada aturannya. Satu sapi cuma untuk apa? 7 orang, itu yang namanya kurban. Kalau kita urunan, wah ini 7, kalau sekarang berapa urunannya jadi 2,5 juta. Wah ini nggak bisa kita ini. Kita coba 20 aja sekalian. Cuma 200.000 masing-masingnya. Kan lebih ringan itu. Itu tidak korban namanya. Tapi namanya apa? Mungkin kita sedekah daging dan sebagainya. Kenapa? Ini sudah ada aturan. Jangan dibikin-bikin. Aturannya sudah ada, waktunya sudah ada, jumlahnya sudah ditakar oleh Nabi, ikuti. Maka ini yang perlu dipahami Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT. Kenapa kita harus menjauhi perkara yang bid'ah ini, perkara yang baru ini, supaya amalan kita diterima. Sebab Nabi mengatakan, siapa yang melakukan amalan amalan itu tidak ada contohnya dari kami, amalan itu ditolak. Subhanallah, kita capek badan kita, capek waktu kita, habis waktu kita, kemudian uang kita, apa semua, tapi nggak dapat pahala. Kan rugi kita, 2 kali rugi kita, dunia akhirat rugi kita. Kalau kita melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kita rugi dunia akhirat. Makanya kita harus mengetahui hal ini supaya apa? Supaya amalan kita diterima. Jadi untuk apa dipelajari? Untuk apa para ulama menjelaskannya? Dijauhi perkara yang tidak diajarkan. Supaya apa? Supaya kita melakukan perkara yang diajarkan saja, supaya amalan kita diterima. Sebab kalau kita melakukan suatu amalan yang tidak diajarkan, dikhawatirkan ya amalan kita ditolak. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, siapa yang melakukan amalan yang itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, mungkin ini ya sedikit pembahasan kita yang
Kalau kita mau panjang sebenarnya banyak pembahasan tentang ini sangat ya panjang ya, tapi tentunya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini cukup, yang singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya bisa kita ya pahami dan kita jauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh agama kita. Sekali lagi tujuannya agar amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Allah Ta'ala. Mungkin sebelum saya tutup, kalau misalnya ada pertanyaan kita bertanya. Pemimpin kita tidak tahu hakikatnya, dia dibodohi oleh mereka. Memang orang Syiah ini yang pertama kali melakukan. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan tadi bersalawat, bagus, kita tidak menghalangi bersalawat, tetapi kenapa hanya mengkhususkan ketika maulid saja bersalawat? Bersalawat itu kapan saja? Justru yang paling bagus bersalawat itu kapan? Hari Jumat. Itu yang paling utama. Nabi sendiri mengatakan waktu yang paling utama untuk dan Nabi menyuruh memperbanyak salawat pada hari Jumat. Tidak ada Nabi mengatakan banyaklah bersalawat pada hari Senin, hari lahir pun nggak ada, atau hari Kamis, atau memperbanyak salawat pada hari tanggal kelahiran pun nggak ada. Justru Nabi menyuruh kita banyak bersalawat kapan? Ketika hari Jumat. Itu ada hadisnya. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, semuanya kelihatan kan, oh itu kan bagus, iya, tapi harus pada tempatnya. Kenapa kita mengkhususkan salawat, memperbanyak salawat itu di hari itu? Nabi sendiri nggak melakukan kok, kita membuat suatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Coba kalau kita nanti kejumpa dengan Nabi di hari kiamat, kira-kira Nabi bilang apa sama kita? Apa? Kita disuruh bersalawat hari Jumat, kita malah bersalawat pada hari 12 Rabiul Awal. Kira-kira Nabi senang nggak sama kita? Aku nyuruh A, kamu melakukan B, kata Nabi. Kira-kira gimana? Marah nggak Nabi sama kita? Marah Nabi. Justru disebutkan oleh Nabi SAW nanti dalam hadisnya, di mahsyar Nabi SAW memiliki telaga. Seluruh umat Nabi akan minum dari telaga kecuali orang yang melakukan perkara bid'ah. Nabi marah sama orang yang melakukan ini. Kenapa kamu bikin ajaranku? Kamu rubah-rubah ajaranku, kata Nabi. Pergi kamu, kata Nabi. Nabi SAW di mahsyar ketika orang semua dalam keadaan panas, haus, setiap Nabi memiliki telaga. Dan Nabi kita memiliki telaga yang panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan. Banyak cangkirnya, lebih banyak daripada bintang di langit sana. Kemudian airnya lebih manis dari madu, lebih putih daripada susu. Kata Nabi, siapa yang minum dari telagaku tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus dia sepanjang mahsyar. Orang kausan, dia kausan. Siapa yang bisa itu? Ada orang yang akan diusir oleh Nabi dari telaga. Jangan kamu mendekati telagaku. Siapa? Orang yang dia membuat perkara baru dalam agama ini. Nabi marah sama dia. Kenapa kamu bikin sesuatu yang baru dalam agama? Ini aku sudah bikin ini. Jumlah ini, kapan kamu bersalawat, kapan kamu syahadat, kamu ini semua sudah diatur. Kenapa kamu bikin yang lain? Nabi marah, diusir oleh Nabi. Maka dalam ini Bapak Ibu, tidak hanya cukup kita mengatakan ini benar, ya benar. Ini bagus, ya benar bagus. Tadi kita sebutkan baca takbir bagus kan, tapi kalau dia masuk masjid takbir salah. Masuk masjid baca doa, kemudian kaki kanan didahulukan. Bukan kita melarang orang takbir, enggak pada tempatnya. Tempatnya sudah diatur. Salawat sudah diatur tempatnya. Maka ketika kita mengkhususkan suatu, sama tadi kita sebutkan, mengkhususkan bacaan Al-Quran di malam tertentu, malam Jumat harus baca ini, mana dari sini? Kenapa? Harus baca itu. Yang lain kenapa nggak dibaca? Adalah tuntunannya Nabi setiap malam Jumat baca surat tertentu? Tidak ada. Kenapa kita bikin? Jadi di sini Bapak Ibu, sekali lagi ibadah itu harus mengikut saja. Ikuti Nabi, apa yang dianjurkan lakukan itu. Yang tidak dianjurkan tidak usah kita lakukan. Maka insya Allah kita selamat dalam hal kita beragama, sehingga amalan kita diterima oleh Allah SWT. Nah, Allah Ta'ala. Mungkin cukup banyak pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.